Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Freddy Su Nian Chang dalam acara SI Talk, kesehatan untuk seluruh masyarakat, yang selama 60 menit ke depan akan menemani Anda memberikan informasi yang akurat dan juga edukasi mengenai kesehatan berdasarkan penelitian ilmiah yang kuat dan terbukti secara klinis bersama Scientist Home Indonesia. Pemirsa, pernahkah Anda mendengar istilah bone spur atau dalam bahasa umum kita sehari-hari terdengar dengan tulang taji? Dapatkah Anda membayangkan bahwa bagian tertentu dari sistem alat gerak kita dapat mengalami pertumbuhan tulang yang tidak diinginkan? Tulang tersebut berbentuk runcing dan tajam dengan komposisi materi yang sama dengan tulang keras, terdiri dari kalsium dan terjadi akibat proses klasifikasi yang tidak normal. Nah, bone spur ataupun dalam istilah kedokteran disebut osteofit merupakan kelainan tulang yang amat sering ditemukan bersama penyakit osteoartritis. Istilah lain yang populer adalah arthrosis deformans, yakni suatu manifestasi kerusakan jaringan di sekitar sendi yang meliputi ligamen dan bantalan tulang rawan, sehingga menimbulkan proses klasifikasi ataupun pertumbuhan jaringan tulang yang baru, dan ininya adalah di luar sistem. Nah, para ahli juga menyebutkan bahwa masalah ini sama seperti mekanisme terbentuknya kista. Dalam hal ini adalah kista tulang dengan bentuk yang runcing dan tajam, di mana hasil penelitian kedokteran terkini menyimpulkan bahwa bone spur ataupun osteofit ini tidak hanya ditemukan pada orang tua. Walaupun teori awal ini menyebutkan bahwa penyakit ini adalah bagian dari masalah degeneratif sendi, namun pada kenyataannya juga banyak ditemukan pada orang yang usia muda. Pemirsa, pada episode kali ini kita akan membahas masalah bone spur ataupun dalam bahasa Indonesia disebut dengan tulang taji, suatu abnormalitas pertumbuhan tulang di area persendian alat gerak. Nah, sekarang ini tentunya sudah ada dokter yang tidak asing lagi untuk kita, Dr. Rumi Altobing yang menemani kita. Dan sekarang saya akan mengobrol santai dengan Dr. Rumi Altobing. Ya, dok, tadi saya sempat mengatakan bahwa bone spur ini tulang taji, dok ya. Sebenarnya dalam proses terjadinya tulang taji ini gimana sih, dok? Ya, jadi tadi sudah saya dengar Freddy mengatakan tulang taji, osteofit, dan istilah-istilah lain. Sampai hari ini kita masih belum memiliki jawaban mengenai penyebab dari tumbuhnya tulang taji. Namun terjadinya itu terkait erat dengan artritis degeneratif, yakni formasi sendi oleh tulang dan jaringan lunak mereka. Jaringan lunak tulang terdiri dari tulang lunak dan tendon di sekitarnya. Ketika sendi berada melampaui apa yang dapat dikendalikan, maka jaringan lunak itu akan hancur. Misalnya tendon kendor karena menarik beban yang berlebihan. Pada tahap ini, tubuh kita secara otomatis akan mengaktifkan modus untuk meningkatkan daya tahan sendi, dan karenanya jaringan di sekitarnya menjadi lunak untuk membentuk proses kalsifikasi. Kalsifikasi mengacu pada akumulasi kalsium dalam jaringan lunak yang rusak atau meradang akibat aktivitas yang berlebihan, sehingga terjadi pengerasan jaringan lunak. Peradangan berulang jaringan lunak ini rusak dapat menyebabkan kalsifikasi persisten dan akibatnya membentuk hiperplasia, perkembangan suatu jaringan baru yang sifatnya tidak normal. Tulang akhirnya muncul, disebut tulang taji. Tulang taji. Nah, apakah setiap orang ini mempunyai resiko, dok, ataupun mungkin setiap orang apakah memiliki tulang taji? Lalu faktor apa sih, dok, yang bisa membentuk tulang taji pada seseorang itu, dok? Ya, yang benar tidak semua orang tentunya tidak harus mempunyai tulang taji ini. Yang saya akan sampaikan, jangan takut, tidak semua orang akan menderita tulang taji atau osteofit ini. Jadi tidak semua orang, dok, ya? Faktor risiko apa yang ada? Itu seperti nyeri dan riwayat trauma sendi setempat, seks atau aktivitas yang kurang sehingga menyebabkan kekurangan hormon oksitoksin, humoral yang lain, berat badan yang gemuk,
kebiasaan memakai sepatu dengan tinggi. Sementara faktor yang mempengaruhi adalah pertambahan umur, degradasi protoglikan, kurang enzim tertentu seperti lisosom, kolagenase, argikinase, metaloproteinase, dan streomylisin. Enzim-enzim ini semua kita temukan utamanya pada protein nabati, minyak ikan laut, dan sumber protein dengan asam lemak yang tinggi. Iya, itu semua adalah penjelasan yang cukup untuk pemirsa, sepertinya harus lebih tahu lagi. Tapi kalau kita ingin tahu gejala yang timbul dari tulang taji, apakah kita bisa merasakannya, Dok? Ya, memang kalau gejalanya itu sangat nyeri. Iya. Kalau sudah terdiagnosa dengan terbentuknya tulang taji pada area yang terkena dan gangguan mobilitas sampai disfungsi pada bagian yang terkena. Ya, jadi gejalanya adalah timbul rasa nyeri, dokter ya? Sangat nyeri. Ya. Nah, kalau sudah nyeri gini apakah berbahaya, Dok? Berbahaya tentunya, karena nanti dia memaksakan aktivitas dari di mana tulang taji itu sudah tumbuh, nantinya dia akan mengalami hal yang lebih serius. Kalau kita ingin memastikan, Dr. Mial Tobing, bahwa di dalam tubuh kita ini terdapat tulang taji, itu bagaimana caranya? Ya, pada tahap awal tentu tidak menimbulkan gejala apapun, bahkan seringkali tidak bergejala. Sampai pada tahap kronis, di mana tulang taji sudah lebih panjang dan menekan rami-rami jaringan saraf di sekitarnya, maka timbul rasa nyeri yang sangat tersiksa. Kemudian proses trauma saraf itu berlangsung terus, sehingga menyebabkan inflamasi saraf setempat. Akibatnya pada jangka menengah atau amat mengganggu aktivitas sehari-hari dari si pasien. Dampak yang sangat-sangat dapat dirasakan adalah saraf yang rusak, akhirnya tidak berfungsi dan organ tersebut tidak dapat bekerja lagi dengan normal. Pada kondisi yang paling parah, bone spur bisa menyebabkan kecacatan alat gerak. Itu adalah tulang taji ya, Dok ya. Dok, untuk memastikan bahwa di dalam tubuh kita ada tulang-tulang taji, ini gimana caranya, Dok? Ya, ini bisa dipastikan dengan menegakkan diagnosa. Bagi dokter itu sendiri adalah dengan foto X-ray atau bisa dengan image MRI, CT scan, dan gambar berikut ini keduanya adalah hasil foto X-ray. Walaupun pemeriksaan ini cukup umum dan sederhana, tetapi hasilnya baik. Kita bisa melihat adanya bone spur di tulang jempol kaki yang di foto ini, dan foto yang lain tulang vertebra atau tulang belakang, ada 3 ruas yang ditumbuhi oleh bone spur, di mana jejak rami saraf di dalam tulang vertebra tersebut sudah mengalami kompresi. Tentu rasanya sakit sekali. Kompresi itu penekanan, penekanan. Jadi dia sudah saraf terjepit, ditekan lagi oleh tendon dan tulang-tulang vertebra yang sudah mengalami osteofit atau spur tadi itu bersatu padu sesudah kita lihat dalam hasil foto ronsen ini. Itu kita dalam keadaan gerak pun sakit ataupun tidak pun sakit, Dok? Tanpa gerak juga sakit. Dan gerak juga sakit, lebih sakit. Pemirsa, ternyata adanya tulang taji adalah dampak dari rusaknya alat persendian dan ligamen yang menghubungkan tulang-tulang alat gerak di persendian. Nanti kita akan teruskan lagi obrolan kita tentang bone spur ataupun tulang taji. Pastikan tetap bersama kami setelah pesan-pesan berikut kami kembali. Science Home Indonesia merupakan tempat yang baik, pengobatan yang memberikan pengetahuan tentang kesehatan, edukasi yang benar, berdasarkan informasi penelitian ilmiah yang kuat yang terbaru. Pemirsa, saat ini berbagai jenis penyakit bisa menjadi masalah dan bahkan sangat mengganggu bagi si penderita maupun keluarganya. Entah itu baik secara fisik ataupun psikis. Tapi, jika penyakit ini terus dideritanya tidak kunjung sembuh, tentunya harus menjalani pengobatan dan juga memakan waktu dan biaya yang sangat tinggi sekali.
Scientist Home Indonesia merupakan tempat yang baik, pengobatan yang memberikan pengetahuan tentang kesehatan, edukasi yang benar, berdasarkan informasi penelitian ilmiah yang kuat yang terbaru, dengan berkonsultasi bersama tenaga medis yang handal, dan pasien yang berobat dapat memahami kondisi apa yang terjadi pada tubuhnya, dan juga kebutuhan apa yang diperlukan sebenarnya yang mereka dapatkan, tentunya bersama Scientist Home Indonesia. Saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan berikut satu tayangan profil dari Scientist Home Indonesia. Scientist Home Indonesia adalah salah satu tempat pengobatan yang beroperasi dengan dasar yang jelas, berupa penelitian ilmiah yang kuat berdasarkan hasil kerja selama puluhan tahun. Sehingga jika ada pasien yang berobat, pasien tersebut dapat memahami tentang kondisi dan kebutuhannya. Scientist Home Indonesia didirikan pada bulan April 2008, sementara induk perusahaannya didirikan pada tahun 1995 yang telah memiliki sejarah lebih dari 10 tahun di bidang kesehatan. Scientist Home Indonesia memberikan solusi bagi pelanggan berdasarkan pada pandangan ilmiah. Dengan adanya penelitian yang terus diperbaharui, dapat dipercaya bahwa SHI mampu memberikan pengetahuan penelitian terbaru kepada konsumen yang berkaitan dengan kesehatan. SHI juga menyediakan beberapa pelayanan untuk konsumen, seperti MDI atau cek darah,